Semaners, welcome back to Semantitel Podcast. Nah, jadi pada podcast kali ini bintang tamu kita udah gak asing lagi nih di SMA 3 karena setiap bulannya ada aja prestasi yang diraih oleh narasumber kita ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Hana? Halo. Dan seperti yang aku sebutkan tadi nih, bintang tamu kita tuh gak asing lagi di SMA 3 karena ada aja nih prestasi yang diraih oleh bintang tamu kita. Nah, jadi Kak, apa aja sih Kak prestasi yang pernah Kak Hana raih? Oke, baik, aku bakal sharing ke teman-teman semuanya segala prestasi aku. Alhamdulillahnya aku pada tahun 2024 aku terpilih sebagai finalis Duta Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Leaders ID. Nah, berikutnya aku juga terpilih sebagai Duta Pelajar Kreatif Indonesia tahun 2024 dan alhamdulillahnya aku diamanahi sebagai Ketua Duta Pelajar Kreatif Indonesia pada tingkat Sumatera Barat. Dan pada tahun 2023 aku sebagai finalis pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan tingkat nasional. Dan aku juga juara 1 di tingkat provinsi Sumatera Barat dan aku juga juara 1 di tingkat kota Bukit Tinggi. Dan alhamdulillahnya juga aku sebagai juara 3 bersama teman-teman aku dalam lomba debat CK. Dan pada tahun itu juga aku juga terpilih juara 1 baca puisi di tingkat kota Bukit Tinggi itu FLS 2N. Dan sebelum aku menginjak bangku SMA, aku juga pernah meraih medali emas di tingkat nasional itu pada cabang lomba baca puisi cipta puisi dan juara 1 pidato di tingkat nasional. Itu Silva. Wah, banyak banget ya Kak. Nah Kak, jadi dari sebanyaknya prestasi yang Kakak raih nih Kak, yang mana sih Kak yang menurut Kakak paling berkesan nih Kak? Oke, kalau misalnya aku ngebahas yang paling berkesan nih Silva, aku jujur aku lebih berkesan dengan ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Nah, karena aku dulu punya mimpi nih pas aku MTS. Aku ceritain ya. Jadi pas aku MTS itu aku pernah bilang kayaknya Hana pas SMA nanti harus sampai ke tingkat nasional. Aku bilang seperti itu. Dan pada akhirnya aku pernah mengikuti FLS2N. Aku pernah bermimpi kalau misalnya aku bakal usahain itu sampai ke nasional. Namun qadarullah aku tidak sampai di tingkat nasional, hanya sampai di tingkat provinsi. Dan setelah aku ikut FL, aku mencoba nih di bidang pelajar pelopor. Pas aku di tingkat kota, aku selalu berusaha untuk bisa sampai nanti ke tingkat provinsi. Nah, pas aku sampai di tingkat provinsi pun aku selalu ngelarin siapa diri aku harus bisa mewujudin kalau misalnya aku berhak sampai ke nasional. Dan pada akhirnya mimpi aku sewaktu aku masih MTS tercapai pada saat aku mengikuti pelajar pelopor. Dan pada akhirnya aku bisa mewujudkan segala mimpi aku sampai ke nasional. Dan aku pernah bilang kayak semoga Hana nanti bisa ya naik pesawat. Dan ternyata pertama sekalinya aku naik pesawat tuh berkat pelajar pelopor ini. Jadi berkesan banget ya Kak? Betul banget. Nah jadi Kak, aku dengar selain prestasi yang Kakak sebutin tadi, Kakak juga nulis buku ya Kak? Ada, aku dengar judul bukunya Dear Pejuang Hijrah sama Senja Bersyair. Ya betul banget. Tentang apa sih Kak bukunya? Oke, aku bakal nge-review satu-satu dulu nih. Oke Kak. Kalau misalnya di bagian buku Senja Bersyair itu aku kumpulan segala puisi-puisi aku. Nah kan itu tuh aku nulisnya pada masa COVID ya, pada saat gitu. Karena kita tuh ada dikasih tugas nih pas MTS sampai sekitaran pukul 1. Nah aku nyusun jadwal kalau misalnya aku tuh gak suka yang kayak aku langsung tidur aja. Aku pengennya aku nulis buku karena emang sebagus itu rasanya kalau kita membagi waktu kan. Nah jadi aku menulis buku dan di saat itu juga aku menulis buku Senja Bersyair. Nah awalnya aku mengikuti ajang perlombaan pas menulis tingkat puisi dan alhamdulillah aku meraih medali emas itu pun juga aku diberi tibanya gratis untuk menulis buku. Nah makanya aku meluangkan waktu aku untuk memanfaatkan itu. Nah maka dari itu aku menulis buku Senja Bersyair yang dimana itu kumpulan puisi-puisi karya aku semuanya. Dan kalau misalnya ditanya di buku satu lagi Dari Pejuang Hijrah, itu tuh beneran itu berasal dari kisah nyata ya Silva. Karena aku dulu ngerti gak sih kalau misalnya kita anak MTS itu harus beneran kayak terikat banget sama agama. Iya, karena sekolah Islam ya kan Kak? Banget. Nah jadi aku ngangkat sebuah cerita ini berdasarkan kisah nyata aku. Dan dari nama judul bukunya saja sudah jelas ya, Dear Pejuang Hijrah pasti menggambarkan seseorang. Ya, jadi pada saat itu juga aku pernah kagum banget sama seseorang yang dimana tibanya seseorang itu mengajak aku berubah ke arah lebih baik. Dan
sampai pada akhirnya aku ngerasain dia tuh sangat butuh banget harus aku abadikan. Aku nggak pernah kepikiran kalau misalnya kita bakal satu sekolah lagi pas SMA atau gimana pun, aku nggak pernah kepikiran. Karena yang aku tahu, aku suka, aku kagum, dan aku nggak bakal pernah bisa untuk bersama. Dan jadi pada akhirnya aku bakal nulisin segala apa yang aku rasakan di buku itu. Pada akhirnya bisa dibilang kalau misalnya tentang dia itu aku badikan di karya aku. Jadi kakak suka ke orang, jadi kakak menulis apa yang kakak rasakan ke buku itu ya kak? Betul banget. Bukunya dalam bentuk kayak digital itu atau kayak fisik kak? Kayak buku fisik? Udah ada buku fisiknya. Oh gitu. Jadi aku ada dengar juga kak, kakak juara 1 tingkat nasional lomba speech. Ya. Jadi lomba speech itu ngapain aja sih kak? Kalau misalnya lomba speech itu kita lomba berpidato nih Silva. Nah, jadi biasanya itu Rumah Sastra Seni mengadakan itu secara online, secara offline ya. Akan tetapi pada saat itu juga aku mengikuti lombanya itu pada saat kita COVID. Nah, guru aku pas MTS bilang ikut aja. Nah, selagi ini kita online, kita coba. Nah, pada saat itu juga aku coba, aku daftar, dan aku dibantu untuk pengeditan videonya di sekolah. Dan alhamdulillahnya aku terpilih sebagai juara 1. Nah, pada saat itu aku nggak pernah kepikiran bakal terpilih jadi juara 1 karena emang lawan kita emang SMP dan MTS Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillahnya rezeki aku di sana, aku bisa terpilih di bagian lomba speech itu. Itu merupakan salah satu pengalaman yang berharga juga menurut aku, karena emang aku nggak pernah yang bilang aku pas MTS itu harus gini nih. Aku cuma bilang pas MTS tuh aku bisa nanti yang memberikan yang terbaik saja. Nah, akan tetapi segalanya dimudahkan oleh Allah dan sampai kepada titik nasional. Iya kak. Jadi kak pas COVID juga kan kak. Jadi kita ngapain walaupun di rumah aja, jadi kita tetap bisa berkarya ya kak. Betul banget. Nah kak, jadi kakak dinobatkan sebagai juara 1 pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu tuh kayak apa sih kak? Kan banyak nih penonton yang belum tahu nih kak. Oke, baik, aku bakal sharing kepada teman-teman semuanya tentang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan di tingkat kota Bukit Tinggi sampai ke nasional. Nah, jadi pelajar pelopor itu merupakan salah satu ajang bergengsi yang dimana menumbuhkan segala minat bakat siswa-siswi sekota Bukit Tinggi bahkan se-Indonesia, yang dimana patuh dan peduli banget dengan peraturan lalu lintas. Nah, jadi anak-anak bangsa ini memiliki peran yang penting untuk dapat mengingatkan teman-teman sebayanya ataupun masyarakat untuk dapat meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintasnya. Jadi emang di saat itu juga kita mengikuti kegiatan pelajar pelopor ini, kita harus banyak persiapannya. Nah, banyak juga dari beberapa peserta pelajar pelopor itu harus mengundurkan diri karena emang gak sanggup gitu. Tapi karena ini mimpi aku bakal memperjuangkannya. Nah, jadi kalau waktu kemarin pas aku di tingkat kota Bukit Tinggi sampai ke nasional, aku tuh dibantu sama Kak Naila sama Bang Davi. Nah, dan juga kolaborasi sama Makers juga. Nah, pada saat itu juga aku bikin inovasinya itu pop up book. Nah, pop up book itu yang mengantarkan aku sampai ke tingkat nasional. Nah, kalau misalnya pelajar pelopor itu ada beberapa seleksinya gitu loh Silva. Ada kita keaktifan kita, ada kita sesi tanya jawabnya, ada tes tulisnya, dan bahkan ada juga presentasinya. Jadi kita bakal ngikutinnya tuh sampai 5 hari perkiraannya Silva. Nah, jadi setiap kita ada materi selama 5 hari itu kita bakal diujikan terus. Nah, di sana akan menjadikan nilai bagi kita, apakah kita pantas untuk kita lanjut ke tingkat berikutnya apakah tidak. Nah, berikutnya ada pun juga sesi untuk berpresentasinya. Nah, jadi kita itu diminta untuk bikin karya tulis ilmiah selama 25 halaman. Nah, itu pada satu malam aku bakal cerita ya. Aku sampai aku pas hari terakhir presentasi aku telat datang karena aku bikin KTI-nya itu nggak tidur semalaman. Karena mulai aku di sekolah waktu itu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Aku pulang ke rumah dan itu aku ngelanjutin KTI aku sampai jam 4 aku gak tidur. Nah, jadi sampainya aku pas mau siap-siap nih, ternyata asam lambung aku kambuh. Karena mungkin kemasukan angin duluan ya tibanya sebelum aku makan gitu kan. Karena emang kita begadang seharian.
Nah, jadi pada saat itu pun aku beneran ngerasa ya Allah ini gimana gitu kan. Tapi aku berusaha yang kayak kayaknya Hana harus bisa. Jadi aku tenangin diri aku berusaha deh minum obat ini, aku berusaha minum air putih banyak-banyak gitu kan. Nah, pada akhirnya aku telat, tapi aku ngerasa aku telat, aku tahu itu bakal ngurangin nilai aku. Tapi aku bakal berusaha kalau misalnya ada hal lainnya harus aku buktikan untuk menutupi kekurangan aku gitu. Jadi aku berusaha KTI aku tuh harus mudah dilirik oleh dewan juri dan presentasi aku harus disimak dan juga dapat menggiurkan dewan juri aku. Dan sampai pada akhirnya alhamdulillahnya dengan doa orang tua juga aku berhasil membuat dewan juri dan aku sebagai nilai tertinggi pada saat itu, Silva. Jadi pelajar pelopor itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Nah, kalau misalnya ditanya kerja, jadi kita tuh membuat sebuah inovasi nih. Kalau aku kan pop up book nih, jadi aku mencari target aku tuh anak-anak usia dini. Nah, pada saat aku menulis KTI itu, aku pasti melihat apa permasalahan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, pada saat tahun 2023 yang terjadi banget pada anak remaja itu kecelakaan di usia remaja. Nah, pada saat itu juga aku mencari solusinya. Kalau misalnya kita mengadakan sosialisasi nih Silva, anak-anak remaja kan udah gak suka gitu kan. Iya Kak, kurang tertarik gitu Betul ya. banget, makanya aku berpikiran salah satu cara kita untuk dapat menarik perhatian adalah kita mulai dari anak usia dininya. Nah, aku kepikiran untuk membuat sebuah pop-up book ini dengan Kak Naila dan Bang Davi karena emang anak-anak itu bakal suka dengan buku yang bercoraknya tuh lebih lucu dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan aku berpikiran kalau misalnya anak itu sudah diberi ilmu dari kecil, gimana pun juga nanti besar dia pasti keinget kalau misalnya dia udah belajar ini di bagian kecilnya, pas masa kecilnya. Dan banyak kalau misalnya pada saat itu aku mempraktekkan buku ini ke SD 14 ATTS. Nah, di sana anak-anak itu kalau misalnya dia udah ada bukunya dan dia akan mempelajari segala bukunya dari pop up book itu, dia bisa bilang ke orang tuanya. Misalnya nih, dia pergi sama orang tuanya. Nah, tiba-tiba orang tuanya itu tiba-tiba menerobos lampu merah. Nah, karena dia udah ada pengetahuannya lebih nih, si anak ini bakal bilang, "Ma, apa jangan nerobos lampu merah dong," kata guru aku, kata Kak Hana gitu kan. Katanya nggak boleh nerobos lampu merahnya gitu. Jadi aku emang karena aku menciptakan produk ini, aku bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan anak-anak TK dan anak-anak XD yang dimana dapat menarik perhatian adik-adik dari SD dan juga TK-nya. Jadi gitu Kak. Jadi yang paling banyak tuh di kecelakaan ya Kak. Jadi kakak itu kayak mensosialisasikan gimana kayak kalau kita berkendaraan gini-gini tapi ke anak yang usia dini. Betul banget, karena emang nantinya anak-anak tuh pasti bakal merasain di masa-masa remajanya mengikuti zaman dan mengikuti teman-teman lainnya. Maka sangat diharuskan bagi kita itu untuk dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak usia dini sebelum dia tuh menginjak usia remaja dan dewasa. Jadi aku juga pernah dengar kakak jadi Duta Pelajar Indonesia tahun ini ya Kak? Ya, tahun ini. Jadi itu ngapain aja sih Kak kegiatannya? Nah, kalau misalnya Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini, kita bakal diberi beberapa amanah dan beberapa tugas yang harus kita jalankan. Nah, kebetulan aku di Provinsi Sumatera Barat itu lebih berfokus kepada kita tuh diminta untuk bikin konten yang berhubungan dengan kreativitas anak bangsa tibanya. Kita bebas mengangkat tema apapun, akan tetapi kita harus ngepost di IG kita pribadi dan bahkan di IG DPKI Sumbarnya. Nah, dan bahkan kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan. Misalnya kita datang ke sekolah ini, sosialisasi dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bagian dari kami Duta Pelajar Kreatif Indonesia. Oke Kak. Kalau bisa Kak, momen yang paling berharga gitu Kak selama Kakak mencapai prestasi-prestasi yang ada nih Kak. Nah, aku selalu bilang ke lingkungan sekitar aku, momen yang paling berharga itu adalah ketika aku bertemu dengan teman-teman aku pas di Jakarta, yang pas aku ikut pelajar pelopor itu. Karena itu merupakan salah satu mimpi aku yang ingin banget aku wujudkan. Dan itu yang patut aku syukuri. Nah, karena nggak semua orang bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda provinsi, tapi aku dikasih jalan oleh Tuhan untuk dapat bertemu dengan teman-teman yang berbeda provinsinya. Dan pada saat itu juga aku ngerasa enak banget untuk ketemu dengan teman-teman yang berbeda, karena kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar pendapat, dan bahkan kita bisa bertukar cerita gimana kita di sekolah, dan kita bisa nantinya kayak
Dan bahkan sampai sekarang loh Silva, kami tuh masih ada kontakan. Dan kayak masih ada kegiatan, misalnya kayak mereka tuh rata-rata aku pas pelajar pelopor di tingkat nasional itu tuh anaknya udah kuliah sekarang. Jadi aku termasuk yang masih kecil, dan dimana teman-teman aku kakak sama abang-abangnya itu juga sudah ngabarin kalau misalnya mereka udah lolos di UI, UGM, ITB dan sebagainya. Kan itu merupakan satu hal yang membuat aku tuh bangga karena pencapaian mereka. Karena banyak juga dari antara mereka yang rata-rata yang mengikuti pelajar pelopor di nasional itu tuh lolos di top 10 university yang terbaik. Jadi bisa ngasih motivasi juga ya Kak untuk kita gitu. Betul banget. Terus kayak nambah relasi. Kita kan kayak perlu banget gak sih Kak relasi? Itu merupakan poin yang penting banget menurut aku ya Silva. Apalagi kita bakal kerja nih. Kita bakal berada di dunia kerja yang dimana harus mengharuskan kita untuk komunikasi. Dan bahkan relasi itu sangat penting Silva. Kalau misalnya kita nantinya gak bisa untuk hidup bersosialisasi, gimana cara kita menjalani hidup kita pribadian? Karena emang seharusnya kita harus banget untuk ketemu dengan orang yang harus nantinya saling berinteraksi dengan kita. Dan relasi itu merupakan satu poin plus nantinya buat kita mau kuliah, mau kerja dan sebagainya. Nah jadi Kak, kan aku kayak dari prestasi yang Kakak sebutin tadi, aku kayak kebanyakan prestasi Kakak ada kayak dari speech, terus kayak dari pelajar pelopor juga kayak kita presentasi itu kan ngomong di depan publik gitu kan Kak. Jadi public speaking. Jadi gimana apa sih Kak tipsnya supaya kita pede nih Kak bicara di depan umum? Oke. Di sini Silva dan teman-teman semuanya aku bakal ngasih tips kepada teman-teman supaya kita tuh lebih pede untuk presentasi atau kita pun mau ngisi acara lain sebagainya. Nah, kalau dari aku pribadi, aku pas awal-awal pengen banget ngomong lancar itu, aku berdiri di depan kaca. Nah, aku tuh ngomong sendiri. Ya, aku harus perhatikan artikulasi aku perhatikan mimik aku perhatikan ekspresi aku pas saat ngomong di depan kaca. Dan bahkan aku minta tuh kayak orang rumah, kayak abang aku atau adik aku atau bunda aku bilang, coba kasih satu topik kepada aku. Nah, pada saat itu pernah dikasih nih sama abang aku, coba jelaskan tentang keluarga. Nah, di depan kaca itu aku bakal bilang menjelaskan segala tentang keluarga. Nah, di sana tuh aku melatih cara aku berbicara di depan umum. Nah, berikutnya, kalau misalnya kita sudah terlatih di sana, kita tuh bakal harus benar-benar mempersiapkan. Misalnya kita hari ini ada acara nih untuk presentasi. Kita jangan pernah pede yang kayak udah terbiasa kok ngomong di depan di kelas juga kayak gitu. Jangan, karena emang presentasi di kelas sama presentasi di luar itu jauh banget berbeda. Apalagi saingan kita emang orang-orang yang udah banyak relasinya, udah banyak prestasinya, udah banyak jam terbangnya tibanya ya. Nah, kalau misalnya aku pas presentasi, aku beneran bikin di PPT itu mana poin penting saja. Jadi aku berusaha nantinya aku sebelum 1 hari aku mau tampil, aku itu bakal mencoba. Aku bakal ngetes bagaimana sejauh mana pencapaian aku. Nah, kalau misalnya di saat aku mencoba itu masih ada kekurangan, aku bakal ngulang lagi sampai aku ngerasa kayaknya aku udah pas nih. Dan pas ini seperti apa? Pas ini jangan terlalu yang kayak kita tuh udah ngerasa pas banget, gak ada kekurangan, tapi pasnya itu ngerasa kita udah nyaman, udah enak dengan suara nada kita sendiri gitu. Kalau misalnya udah enak banget rasanya, oke, kita coba besok. Nah, pas besok, kalau teman-teman mau presentasi atau apapun, jangan pas masuk itu langsung diem, langsung senyum aja, karena senyum itu menunjukkan kalau misalnya kita itu nggak grogi. Iya. Ya, betul. Kalau misalnya kita cuma diam dan senyumnya itu terpaksa, itu bakal dilihat kayaknya nih anak grogi banget ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu kan. Dan ada pun tips lainnya bagi aku, rajin-rajin membaca. Nah, gini, kita kalau ngomong itu harus banyak wawasan dan ilmu kita. Nah, harus banyak yang ingin kita sampaikan. Jadi cara kitanya tuh untuk menyampaikan itu harus banyak segala hal ilmu kita, segala hal yang harus kita sampaikan itu melalui membaca. Kalau misalnya kita banyak teorinya, namun kita tidak bisa menyampaikan, itu sama dengan kosong. Tapi kalau misalnya kita juga banyak pandai menyampaikan, tapi tidak banyak materinya, juga kosong juga kan. Jadi emang harus balance dari segala materi, segala persiapan dengan cara penyampaian kita. Gitu Silva. Oke Kak. Nah Kak, jadi di balik banyak prestasi Kakak tadi, siapa sih Kak support system yang ada di balik itu semua Kak? Kalau misalnya bahas support system ya,
Yang paling utama itu pasti tentunya keluarga aku, dan yang paling penting itu bunda aku, Silva. Karena aku selalu bilang, aku berhasil di titik ini bukan karena aku, tapi doa orang tua aku, doa bunda aku. Dan aku ngerasain seperti kayak gini loh Silva, aku setiap mengikuti lomba, aku selalu nelfon orang tua aku sebelum aku tampil. Kayak aku selalu nelfon bunda doain Hana ya gini, bunda jangan lupa ya doain Hana. Kayak aku tuh emang sering itu nelfon orang tua aku untuk ngabarin aku dan bakal ngedoain aku. Nah, di saat itu aku ngerasain emang dahsyat banget ya doa orang tua itu, dahsyat banget doa bunda itu. Nah, setelah itu pun dari kakak adik aku, keluarga besar aku, dan kalau misalnya dari teman-teman aku alhamdulillahnya aku berada di lingkungan yang sehat menurut aku ya. Sehat dan sangat membantu aku dalam mencapai segala prestasi aku. Aku bertemu dengan seperti kayak Nadira, Tania, Huri, Eva, dan teman-teman lain sebagainya yang dimana sangat mendukung aku sampai ke titik ini. Dan bahkan aku juga punya teman cowok ya. Tapi kalau misalnya teman cowok ini beneran yang selalu support aku dari dulu, karena emang pada akhirnya dia itu selalu mengingatkan aku kepada arah lebih baik, dan dimana dia tuh selalu mengingatkan aku. Nah, aku ngerasa kehadiran dia itu memberikan satu hal yang dampak luar biasa bagi kehidupan aku, karena emang itu memberikan pencapaian luar biasa dalam hidup aku. Karena pas aku mengikuti segala ajang perlombaan, dia tuh selalu bilang, aku yakin kamu bisa. Nah, satu kata itu saja udah membuat aku tuh yakin gitu. Berbeda dengan cara penyampaian orang lain yang kayak kamu pasti bisa. Tapi satu hal dari teman-teman cowok aku ngerasa wow, dia merasa dengan yakin dengan diri aku. Jarang loh teman-teman cowok yang bisa ngomong seperti itu, ya kan? Bahkan ada loh yang teman-teman cowok yang usil banget sampai ngeremehin kita. Dia sayang, dia peduli sama kita, tapi ngeremehin gitu. Tapi dia cara penyampaian itu beda yang membuat aku tuh yakin sampai ke titik aku beneran sampai kepada perjuangan aku dapat diberi keberhasilan. Berarti menurut kakak kayak support dari seseorang tuh mempengaruhi banget gak? Sangat mempengaruhi. Ya soalnya kan ada kayak ya udah kalau satu dunia ngomong semangat pun kalau capek ya capek gitu. Kalau kakak enggak kak? Kalau misalnya aku sih aku nggak terlalu gitu ya Silva. Aku tipikal orang maupun orang banyak ngomongin di belakang atau apapun, aku nggak pernah ngedengerin. Karena prinsip aku hidup di dunia ini karena untuk keluarga aku dan juga untuk diri aku, bukan untuk orang lain gitu kan. Jadi mau segimanapun orang ngomongin aku, mau kayak nyindir atau gimana, aku biasa aja Silva. Karena emang pada akhirnya aku berdiri ini di kaki aku sendiri demi keluarga aku dan juga diri aku sendiri. Nah, dan bahkan aku bakal buktiin ke orang-orang kalau misalnya aku sampai kepada titik yang berhasil itu karena pencapaian aku pribadi gitu. Oke kak. Jadi kak, kan kakak sering tampil nih kak di sekolah. Jadi ada dari teman-teman yang bilang apa sih Hana terus gitu kak. Jadi tanggapan kakak gimana nih kak? Nah, aku adalah tipikal orang kalau misalnya diberi omongan seperti itu merupakan hal wajar ya Silva. Akan tetapi aku selalu bilang sepertinya aku harus bilang ke teman-teman aku, teman-teman ini ada event nih, ini ada acara nih, ayo ikut. Tibanya aku yang sebagai salah satu siswa yang dituju oleh sekolah, aku bakal ngajak teman-teman yang berpotensi lainnya untuk mengikutinya. Tetapi itu menunjukkan bahwasanya aku tidak ada keegoisan aku sendiri, tapi aku memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat menunjukkan ekspresi dia sendiri gitu. Oke kak, nah jadi apa nih kak pesan kakak untuk teman-teman yang nonton di rumah nih kak? Oke, adapun pesan aku kepada teman semuanya, jadilah diri sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman ingin banget untuk menampilkan diri teman-teman, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan. Karena kalau misalnya teman-teman ragu, itu dapat menjatuhkan segala mimpi teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin dengan segala yang teman-teman usahakan, itu pasti akan berhasil teman-teman. Jangan pernah dengerin omongan orang, percaya pada diri sendiri kalau misalnya kita pasti bisa, dan tetap semangat teman-teman semuanya. Oke kak, jadi asik banget nih kak ngomong-ngomong sama kak. Jadi terima kasih ya kakak udah datang ke podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you.